Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Wabil khusus kaum muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada awal pertemuan kita ini, yang mana pada sebelumnya hampir dalam jangka waktu yang sangat panjang kita berlibur, ya, Idul Fitri, ya, baru kita bisa bertemu pada kali ini. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang pandai bersyukur, sehingga dengan kita bersyukur yang baik kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertahankan nikmat ini kepada kita semuanya, bahkan nikmat ini semakin ditambah olehnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah. Yang kedua, kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih ini pada hari Jumat. Ya, maka solawat dan salamnya kepada beliau beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para orang-orang yang selalu berjuang di atas sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimat rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 1 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Artinya kita memasuki bulan haram. Sebagaimana firman Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan nanti, minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 yang Allah haramkan. Apa saja itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian terpisah sendiri yaitu Rajab. Kajamaah kaum muslimat rahimakumullah. Ini adalah bulan haram, dan bahkan kita akan melaluinya selama 3 bulan berturut-turut menjalankan bulan haram ini. Yang dimaksud dengan bulan haram adalah bulan suci. Maka siapa yang melakukan suatu kebaikan pada bulan-bulan ini, pada hari-hari ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Dan sebaliknya, orang yang melakukan dosa, dosanya pun akan dilipat gandakan. Maka kaum muslimat rahimakumullah, saat ini kita harus pandai menjadi orang yang pandai dalam beramal. Ya, sama seperti kita berdagang, berjualan, ya. Jual satu tapi untungnya banyak. Ya, melakukan satu tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan. Dari itu, ini bisa didapatkan, amalan seperti ini bisa didapatkan di bulan haram ini. Maka jangan pernah meremehkan suatu kebaikan, meskipun itu bagi kita sangat kecil. Ya, maka berusaha untuk dilakukan. Ya, mungkin itu sholat sunnahnya, ya, atau sangat mungkin bagi kita, ya, bersih-bersih, ya, menyapu, ya, membantu orang tua, ya, membantu suami,
dan sebagainya, apapun kebaikan yang kita lakukan, ingatlah ketika dia diniati dalam rangka ibadah, maka insya Allah dia akan ternilai ibadah, terlebih ini di bulan haram. Ya, bahkan zikir-zikir yang kita baca pun, istighfar kita, ya, tasbih kita, takbir kita, hamdalah kita yang kita baca, semuanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat ini kita melaksanakan taklim pas di tanggal 1 Dzulqa'dah. Ya. Taklim begitu ya sangat besar pahalanya orang yang melakukan belajar. Ya. Sangat besar pahalanya. Ya. Apalagi di bulan ini. Jamaah rahimakumullah, ya. Maka luruskan niat kita ya dalam rangka belajar kita dalam rangka untuk thalabul ilmi, ya, yang memang diperintahkan di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang pandai, ya, orang-orang yang diberikan pemahaman di dalam agama ini sehingga mendapatkan kemudahan untuk melakukan segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah. Pada kali ini kita sedikit berbeda. Ya, insya Allah kita akan kajian tematik untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa kembali, mungkin kita akan, harapan kita bisa dilaksanakan secara offline. Ya. Insya Allah kita akan bahas pada kali ini yaitu Islam adalah agama yang mudah. Ya. Islam adalah agama yang mudah. Dan Islam ini adalah sesuai dengan fitrahnya, fitrah manusia. Ya, karena setiap fitrah artinya pada diri manusia, ya, fitrahnya, pada aslinya, ya, mereka mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Namun karena adanya kesombongan, begitu juga karena karena orang tuanya yang akhirnya menyesatkan orang tersebut. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang yuhawidanahu, yang menjadikan dia Yahudi, wa yunassiranahu, menjadikan dia Nasrani, atau yumajjisanahu, atau yang menjadikan dia Majusi. Ya. Maka Islam ini sebenarnya sudah sesuai dengan fitrahnya. Tidak ada yang bertentangan sama sekali. Cocok kalau dijalankan, dipahami secara baik tentang Islam ini, sangat-sangat cocok, pas di segala kondisi, di segala situasi. Ya. Di dalamnya tidak ada kesulitan. Di dalamnya tidak ada kesusahan. Ya. Di dalamnya tidak ada unsur paksaan. Ya. Dan setiap yang dilakukan akan kembali kepada kemaslahatan. Setiap syariat yang Allah ajarkan di dalam Islam ini, itu semua menolak kemudaratan. Inilah Islam. Ya, berbeda dengan agama-agama yang lain. Ya. Kalau kita lihat agama-agama lain, itu adalah agama yang dikarang oleh manusia. Bukan karangan Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Tuhan. Tapi dia dikarang oleh manusia. Sehingga kita dapati adanya kelemahan di dalamnya. Maka kaum muslimat rahimakumullah, yakinlah dengan agama ini. Ya. Islam adalah agama yang tidak sulit, sangat-sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan kepada umat manusia. Tidak menghendaki yang namanya kesulitan. Ya. Ini sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Allah menginginkan kemudahan, Allah menginginkan keringanan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak ingin, ya, tidak menginginkan yang namanya kesulitan.
Ini sudah menjadi garis besar di dalam Islam ini. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Ya, Islam sudah sangat jelas, Islam sudah sangat terang, Islam mudah, ya, dapat dipahami secara baik. Islam ini tidak sulit, tidak susah dan sebagainya. Sudah gampang, sudah mudah, sudah sederhana. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah utus. Ya, Allah utus Nabi untuk apa? Untuk lebih menjelaskannya, untuk lebih menjadikan agama ini terang benderang. Ya, lihat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk litubayyina, menjadi penjelas. Ya. Tidaklah bertentangan apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang yang mengutus Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan Al-Quran untuk membimbing manusia kepada kemudahan. Diberikan lagi. Ya. Diutus Nabi, sekarang diberikan bekal nih Nabi. Apa itu? Al-Quran. Dijelaskan lagi. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang akan nanti menjadi pendamping kita. Kenapa? Karena Nabi adalah manusia. Ya, bukan malaikat. Nabi sama seperti kita manusia, cuman Allah berikan kelebihan wahyu bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau juga wafat. Beliau juga meninggal. Ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika kewafatan beliau. Beliau mengumumkan kepada para sahabatnya semuanya, ya, siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah sesungguhnya Allah Maha Hidup. Berarti jasad atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Yang tersisa apa? Inilah dia. Al-Qur'annya, ya, Al-Qur'an dan hadis-hadisnya, sabda-sabdanya. Sehingga Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk manusia. Ya. Untuk apa? Menuju kepada kemudahan, menuju kepada keselamatan, menuju kepada kebahagiaan. Dan tidak membuat manusia menjadi celaka. Sama sekali tidak memberikan kesusahan bagi manusia. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Toha ayat 2 dan 4. Allah Ta'ala mengatakan, "Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula." Ya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau menjadi susah. Ya, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ya. Jadi adanya Al-Quran bukan untuk mempersulit, tapi justru mempermudah. Kita lihat sekarang. Ya. Sebagai bukti bagi kita, Islam adalah agama yang mudah. Ya. Pertama, menuntut ilmu syar'i, belajar Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf adalah mudah. Tidak ada sulit, tidak ada istilahnya level-levelan, tidak ada istilahnya derajat-derajatan, tidak. Ya. Kita dapat belajar setiap hari dan sepekan 2 kali di sela-sela waktu yang kita sangat luang. Ya, Islam ini sangat mudah. Ya, bukan hanya, mohon maaf, istilahnya kegiatan yang kadang-kadang dipahami ya sudah pengajian tiap pagi, tiap malam Jumat, itu pun hanya ngaji saja, habis itu balik. Akhirnya tidak dapat ilmu apa-apa, cuman ngaji toh, itu pun tidak paham tentang apa yang dibaca.
Ya, hanya mengikuti, ya istilahnya dikatakan adat istiadat begitu saja. Akhirnya tidak nambah apa-apa, ilmu tidak paham. Ya, hanya paham biasinan tok. Ya. Maka kita menuntut ilmu syar'i, belajar Al-Quran dan belajar As-Sunnah, ya itu sangat-sangatlah mudah. Tidak ada kesulitan, tidak ada level-levelan. Siapapun boleh belajar yang namanya agama ini, terlebih Al-Quran. Kayaknya kita lihat sekarang, anak-anak kita Masya Allah. Ya, anak-anak kita Masya Allah, mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Banyak anak-anak kaum muslimin, anak-anak masih kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sudah bisa baca Al-Quran. Lihat agama lain. Ya, lihat agama lain. Yang boleh membaca kitab sucinya hanya orang-orang yang terbatas saja. Tidak semua orang. Yang boleh memahami hanya beberapa orang saja. Tapi kita di dalam Islam, siapapun dia, asalkan dia muslim, silahkan membaca. Bahkan orang non-muslim pun boleh memahami, membaca ya, arti dari Al-Quran, terjemah dari Al-Quran tersebut. Ya. Kita orang-orang Islam, Masya Allah, sudah mengajarkan Al-Quran ini sejak kecil bagi anak kita. Di umur 5 tahun, di umur 6 tahun kita masukkan TPQ, ya, kita masukkan TPA, yang akhirnya nanti umur 7, 4, 8 dan sebagainya, ya, mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. Lihat agama lain apakah ada? Tidak. Ya, tidak semua orang bisa membaca Taurat. Ya, tidak semua orang bisa membaca ya kitab-kitab yang lain di agama-agama yang lain. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua kaum muslimat, mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya adalah mudah, sangat mudah. Ya, kita melakukan tauhid itu sangat mudah, ya sudah mengesakannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukannya. Jadi kita beribadah hanya kepadanya, memohon hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya, ya bernazar hanya untuk Dia, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala bentuk ibadah itu tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Itulah yang dinamakan tauhid. Tapi ketika kita melakukan suatu ibadah, ada niatan yang lain, harapan yang lain, bukan selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Ya. Maka disinilah bahwasanya mentauhidkan itu mudah. Tidaklah perkara yang sulit. Ya. Kenapa dikatakan sulit? Sebenarnya bukan sulit. Kadang keinginan kita yang tidak ingin melepas yang namanya adat istiadat. Ya, tidak ingin melepas ini dan itu, khawatir ini dan itu. Ya, akhirnya nanti ya menjadikan bahwasanya oh Islam ini aduh susah sekali. Padahal sangat-sangat mudah. 3. Melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW adalah mudah. Seperti memanjangkan jenggot, ya, memakai pakaian di atas mata kaki dan lainnya, sangat mudah, simple. Ya. Memelihara jenggot itu termasuk amalan sunnah, sangat mudah, cuman ya beginilah. Ada saja yang nyinyir, ada saja yang membuli. Oh, jenggotan ya, tinggal kita sekarang. Ya. Tinggal kita mau enggak? Ya, kita memahami secara baik agama ini. Jangan sampai kita nyinyirin, mohon maaf, ada yang mengatakan, oh jenggotan kayak kambing. Subhanallah. Ini istihza. Ini mengejek. Ya. Seperti inilah sunnah. Kalau memang tidak melakukan, diam. Ya, ini jadi sunnah itu sangat-sangat mudah. Tidaklah sulit. Kemudian, sholat hanya diwajibkan 5 waktu dalam 24 jam. Orang yang khusyuk dalam sholat paling lama 10 menit. Dalam hitungan hari ia melaksanakan sholat, ya, sholat dalam sehari hanya 50 menit dalam waktu 24 kali 60 menit. Bayangkan, ya, dalam satu hari Allah hanya wajibkan kita sholat 5 kali. Sholat yang kadang-kadang kita pun yang betul-betul sanggup biasanya satu sholat bisa kita laksanakan 10. 10 kali 5 dalam sehari berarti 50 menit. Sedangkan waktu yang Allah berikan 24 jam. Ya. Jadi hanya
50 menit inilah kewajiban kita kepada Allah. Ya, ibadah yang harus kita lakukan pada setiap harinya. Namun kadang kurang dari 50 menit. Bahkan bisa satu sholat kita laksanakan 5 menit. Kurang dari 10 menit. Kalau kurang dari 10 menit berarti cuma 25 menit kalau 5 menit. Berarti yang sisanya berarti 23 jam ya, lebih 35 menit. Ya, jadi Allah mewajibkan kita sesuai dengan batas kemampuan kita. Subhanallah. Berarti Islam ini sangat-sangatlah mudah. Ya. Berbeda dengan yang lain, ada ibadahnya hari Sabtu saja, ada ibadahnya hari Minggu saja. Ya, ada ibadahnya yang 3 waktu saja. Ya. Terbitnya, terbenamnya atau matahari di saat atas. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Kemudian lihat kemudahan Islam lagi. Orang sakit wajib sholat. Boleh sambil duduk atau berbaring jika tidak mampu untuk berdiri. Mudah. Sholat itu tetap wajib dilaksanakan. Kenapa? Karena memang kita yang butuh sholat. Ya, kita butuh sholat. Kenapa? Dengan sholat, sebagaimana firman Allah, dengan sholat kita memohon, dengan sholat kita menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah. Diberikan kesempatan oleh Allah justru. Ya. Jadi sholat ini bukanlah beban. Bukanlah sebagai penghalang. Tapi justru dengan sholat inilah sebagai wasilah, sebagai perantara kita minta sama Allah. Ya. Sehingga karena sholat ini hukumnya wajib dalam segala keadaan. Bagi laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin ada haid, ada nifas. Tapi kalau laki-laki dalam segala keadaan, apapun kondisinya, apapun situasinya, dia wajib tetap sholat. Yang ada hanya menjamak atau mengqashar. Ya, menjamak dan mengqashar ini tetap melakukan sholat. Bukan berarti meringankan itu menghilangkan sholat. Tidak, tetap sholat itu dilakukan. Cuman yang satu dijamak, yang satu kemudian ditambah lagi dengan mengqashar, dikurangi. Yang 4 menjadi 2. Namun kewajiban sholat ini, subhanallah, tetap dilakukan sesuai dengan kemampuan. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk dengan cara berbaring. Tidak mampu dengan berbaring dengan isyarat. Ya. Tidak mampu isyarat, hati. Hati yang mengucapkan Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Ini bagi orang-orang yang mohon maaf ya, yang jadi stroke, yang sama sekali tidak bisa bergerak. Inilah yang bisa dilakukan. Ini sesuai. Ya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Ya. Lihat yang lain. Kalau yang lain, kalau tidak ke tempat ibadahnya, tidak boleh. Tapi kita Masya Allah, luar biasa Masya Allah. Ya. Kita melakukan sholat disesuaikan dengan kemampuan kita. Kemudian yang selanjutnya. Ada pertanyaan? 6. Jika tidak ada air untuk bersuci, maka dibolehkan bertayamum. Mudah. Tidak ada air, bisa bertayamum. Baik dia hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Dia mimpi basah, kemudian tidak ketemu air. Bisakah tayamum? Bisa. Tayamum ini bisa menghilangkan, mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Tenang saja. Islam ini adalah mudah. Kemudian jika terkena najis, hanya dicuci bagian yang terkena najis. Ya, agama lain harus menggunting pakaian tersebut dan dibuang. Ada bahkan yang dibuang. Kalau sudah kena najis harus dibuang. Ada yang digunting bagian tersebut. Kalau kita, subhanallah, terkena najis, seumpama di bagian ini kena najis, ya sudah, ini saja yang dibersihkan dengan air. Tidak semuanya. Ini mudah. Ya, sangat-sangatlah mudah. Kemudian yang ke-8, musafir disunahkan mengqashar, meringkas sholat dan boleh menjamak. Yang 4 dijadikan 2, menjamak menggabungkan. Duhur sama asar, maghrib sama isya digabungkan. Maksudnya digabung terpisah, ya waktunya saja. Ya. Ini bagi orang yang musafir diberikan kemudahan. Ya.
Kemudian seluruh permukaan bumi ini dijadikan untuk tempat sholat dan boleh dipakai untuk bersuci. Ya, dimanapun boleh melaksanakan sholat. Ya, berbeda dengan agama lain. Ya, kalau agama lain harus ada tempat ibadahnya yang khusus. Kalau tidak ke sana tidak boleh. Ya, mohon maaf, di mana patungnya di sana dia beribadah. Kalau kita, subhanallah, seluruh muka bumi ini adalah suci, kecuali tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi, ya, tempat sampah dan sebagainya. Ya, selain daripada itu, maksudnya ya tempat yang suci dan bersih ini hampir semua di permukaan bumi. Kemudian yang kesembilan, ya, kemudian yang selanjutnya bahwasannya puasa hanya wajib selama 1 tahun, yaitu hanya 1 bulan saja, bulan Ramadan, 30 hari, mudah, dari subuh sampai dari waktu subuh sampai maghrib, ya, dan ini sesuai dengan fitrah kita. Ada agama yang ya puasanya 24 jam tapi tidak sanggup mengikuti, sampai pemeluknya tidak sanggup untuk mengikuti. Kita masya Allah, ya, dari waktu subuh sampai maghrib. Ya, ada agama yang memang tidak tidak jelas apakah ada puasa atau tidak. Tapi kita masya Allah ada puasanya dalam 1 tahun, kewajibannya hanya 1 bulan. Ya. Kemudian orang yang sakit dan musafir boleh tidak berpuasa asal ia mengganti puasa dengan hari yang lain. Diberikan kemudahan. Kalau sekarang tidak bisa, besok. Ya. Kalau besok tidak bisa, ya sudah besoknya lagi. Tidak bisa, besoknya lagi. Tetap pada kemudahan. Tidak ada yang namanya kesulitan. Kemudian yang selanjutnya, orang yang sudah tua renta, perempuan yang hamil dan menyusui apabila tidak mampu, ya, boleh tidak berpuasa dengan menggantinya bentuk fidyah. Orang yang sudah tua renta, hamil, atau mungkin lagi sakit yang sudah menahun, yang seterusnya, yang tidak ada kunjung sembuh, dia boleh ganti dengan fidyah. Subhanallah, mudah. Ya. Kemudian zakat hanya wajib dikeluarkan sekali setahun. Itu pun bila sudah sampai nisabnya, haulnya. Ya, kewajibannya hanya setahun sekali, itu pun dengan syarat harus nisab dan haul. Sangat-sangat mudah. Kemudian haji hanya wajib sekali seumur hidup. Ya, itu pun bagi orang yang mampu, memiliki kemampuan. Ya, tidak semua kaum muslimin. Kalau semua kaum muslimin diwajibkan melaksanakan haji, yang tidak mampu maupun yang mampu, berat. Kenapa? Yang namanya haji perlu adanya kemampuan, baik kemampuan fisik, finansial, keamanan dan sebagainya. Ya, semuanya harus ada. Jadi kalangan kita ya tidak semuanya kalangan orang yang kaya, kalangan orang yang punya, tapi ada di kalangan yang memang ekonominya kelas menengah ke bawah. Jadi bagaimana kalau seandainya dikatakan wajib juga bagi mereka? Subhanallah. Berarti mereka semua berdosa. Tapi syukur kita sudah menghafalnya sejak kecil. Rukun Islam itu ada 5. Yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, memakai jilbab adalah mudah dan tidak berat bagi muslimah. Sesuai dengan syariat Islam. Mudah. Cuman kadang-kadang mohon maaf, yang menolak rasa sombong kita. Kadang-kadang kita mengatakan lebih baik tidak usah berjilbab daripada berjilbab ngomongin orang. Ya, daripada berjilbab tapi masih seneng mohon maaf ngambil laki orang dan sebagainya. Urusan jilbab lain, urusan mencuri lain, urusan ya. Semuanya ini diwajibkan. Ya. Semuanya diwajibkan. Ya, menjaga menutup rambut artinya berjilbab, hukumnya wajib ketika keluar rumah. Ya. Berakhlak yang baik juga hukumnya
wajib. Tidak boleh berakhlak buruk. Jadi jangan sampai ini dibanding-bandingkan. Yang akhirnya nanti daripada sholat tapi buruk sama tetangganya, jelek sama tetangganya, ribut terus sama tetangga daripada sholat. Mending aku tidak sholat tapi baik sama tetangga. Yang akhirnya nanti ujung-ujungnya apa? Lebih baik aku bukan agama Islam tapi aku baik sama tetangga daripada itu orang Islam tapi buruk sama. Akhirnya ujung-ujungnya agama dijadikan bandingan. Padahal ini adalah kesalahan oknum. Di dalam agama Islam selalu mengajarkan kebaikan, selalu mengajarkan adab yang lurus, adab yang baik. Cuman ketika ada suatu oknum yang melakukan kesalahan, ini oknum, bukan agamanya yang salah. Maka jilbab yang diwajibkan oleh Allah ini adalah mudah. Cuman karena kesombongan dan kebodohan kita atau karena kurang pemahaman kita di dalam agama sehingga kita merasakan kesulitan. Kenapa? Karena memang yang membuat kita sulit adalah kebodohan kita. Kurang pemahaman kita, itulah yang dia membuat sulit. Tapi kalau dia paham, Islam itu Islam itu sangat mudah. Berjilbab itu sangat mudah. Ya. Kemudian selanjutnya kisos. Hanya untuk orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Ya. Kisos ini contoh ada orang yang membunuh dengan sengaja, dia balasannya dibunuh bukan dipenjara. Ini dalam hukum Islam. Dikatakan kejam? Tidak. Kenapa? Ya karena memang seperti itu. Saya rasa kalau kita mungkin melihat dari jauh kejam. Coba sekarang keluarga kita yang dibunuh dengan cara sengaja. Relakah kita? Relakah kita mengatakan cukup dipenjara 1 tahun, setengah tahun? Relakah kita? Dan ini sebenarnya mudah dilakukan, cuman mohon maaf, banyak orang-orang yang memusuhi Islam, banyak yang tidak suka, banyak syaitan dengan jenis manusia yang akhirnya memusuhi Islam. Mengatakan Islam adalah agama yang radikal, Islam adalah agama yang keras, Islam adalah agama yang susah, ya dan sebagainya, bahkan katrok dan sebagainya. Padahal Islam ini sangat-sangatlah mudah. Cuman ya inilah sebagian kita ya kadang-kadang memang belum paham yang akhirnya mengatakan Islam ini sangat sulit. Tapi kalau dia sudah betul-betul bisa memahami Islam secara baik, pasti orang itu akan merasakan kemudahan. Nah ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tidak ya? Baik, demikian. Jazakumullah khairah. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.